semua. Kami dari perwakilan Universitas Mega Buana Palopo. Saya Reski Fauzia selaku pembicara pertama. Saya Christopher Sutanto selaku pembicara kedua. Dan saya Cynthia selaku pembicara ketiga. Salah satu kewenangan penegakan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang salah satunya adalah pelanggaran administrasi pemilu. Oleh karena itu, kami berada dalam tim kontra akan membahas lebih dalam lagi tentang pelanggaran administrasi pemilu Indonesia yang rawan kecurangan. Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administrasi saat proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di Indonesia, salah satunya pada tanggal 23 Mei tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten terbukti terjadinya pelanggaran administrasi. Pelanggaran berikutnya yaitu pelanggaran administrasi pemilu juga terjadi setelah pemilu telah berakhir, yaitu ditemukannya anggota legislatif yang telah terpilih menggunakan dokumen palsu berupa ijazah pada saat pencalonan. Menjadi sebuah pertanyaan dari ribuan kasus yang telah ditangani oleh pihak Bawaslu, mengapa tindakan pelanggaran administrasi pemilu, yakni pemalsuan dokumen atau ijazah, masih saja lolos dari penanganan Bawaslu? Kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran terhadap pasca hasil perolehan suara memiliki beberapa aspek penyelesaian, yakni yang pertama, penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan saat proses rekapitulasi hasil secara umum dalam sebuah sengketa hukum dan pelanggaran pemilu. Yang kedua, terdapat dalam pasal 461 ayat 6. Dan yang ketiga, dalam Undang-Undang Pemilu pasal 474. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum pemilu yang ditentukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil pemilu, termasuk putusan Bawaslu dalam hal pelanggaran administrasi, harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu. Perihal putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi di atas yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada akhirnya dikesampingkan oleh MK. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jika hari pertama diketahui terjadinya pelanggaran, maka hari ke-7 adalah batas maksimal laporan harus disampaikan kepada Bawaslu. Yang kedua, hari ke-7 laporan diterima Bawaslu dan Bawaslu akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Pada hari ke-8, Bawaslu akan menentukan laporan telah memenuhi kelengkapan administrasi atau tidak. Dan yang ketiga, jika lengkap, maka langsung diregistrasi. Namun jika tidak, akan diberikan kesempatan 2 hari untuk melengkapi dan barulah di hari ke-10 hitungannya suatu laporan dinyatakan lengkap dan diregistrasi. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kapan dan bagaimana suatu laporan dapat dinyatakan diterima dan diregistrasi. Setelah proses pelaporan dan alur penerimaan registrasi selesai, maka penyelesaian pelanggaran administrasi selama 14 hari baru akan dimulai setelah suatu laporan dinyatakan diregistrasi. Dalam hal ini, pelapor dimungkinkan untuk menghadirkan saksi ahli atau pihak terkait dan bukti lainnya untuk mendukung laporannya. Jika diinginkan oleh pelapor, proses ini dimungkinkan secara tertutup. Hal ini mengingat perlu adanya perlindungan bagi pihak yang melaporkan. Selain itu, sebagaimana mekanisme penyelesaian persaingan usaha yang ada di KPU, hitungan 14 hari itu pula menjadi beban bagi Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti. KPU atau peserta pemilu sebagai pihak terlapor akan dipanggil secara patut untuk hadir dalam suatu forum layaknya persidangan yang sifatnya terbuka. KPU dan peserta pemilu sebagai pihak terlapor dapat memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan. Tahapan untuk klarifikasi terhadap pihak terlapor ini bisa dimulai dari hari ke-8 setelah diregistrasi. Hari ke-8 hingga hari ke-11 itu digunakan untuk keterangan saksi ahli apabila dibutuhkan. Demikian dari saya selaku pembicara ketiga. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.